Selamat pagi, saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Kita awali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber sukacita dan kehidupan, Engkau menyediakan rejeki bagi jiwa raga kami. Semoga kami selalu bersyukur atas kemurahan-Mu dan tetap setia memuji-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Matius, bab 13, ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menyerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kepercayaan diri, keyakinan, dan harapan sang penabur dalam Injil Matius hari ini begitu teguh, mantap, dan kuat. Ia menabur benih tanpa memperhatikan, memilih, mempedulikan tempat dan jenis tanahnya. Di pinggir jalan, tanah yang berbatu, semak duri, dan tanah yang subur. Para petani pada umumnya dalam menabur, menanam, senantiasa menghindari tanah yang tandus, tanah yang berbatu. Ia akan memilih tanah yang subur sehingga menjadi besar, berbunga, dan menghasilkan buah yang berlimpah. Benih sang penabur, gambaran sabda Allah. Dalam perumpamaan ini hanya tumbuh, berkembang biak, dan berlimpah buah dari tanah yang baik. Idealnya, sabda itu akan hidup, berkembang, mengubah manusia jika manusia punya hati terbuka bagi tanah yang subur. Namun bagaimanapun, sabda Allah harus disampaikan, diperkenalkan, diwartakan kepada siapapun tanpa memperhatikan kondisi masing-masing orang. Sebab Allah punya rencana indah untuk semua manusia. Ia punya keyakinan, harapan bahwa bagaimana kondisi manusia ketika ia berbicara kepada manusia, sapaannya itu tidak akan sia-sia. Waktu akan menggema, mendapatkan tempat dalam hati manusia. Adakah kita
masih memilih tanah tertentu dalam menaburkan sabda Allah itu, Tuhan Yesus hadirlah bersama kami setiap kali kami membaca, merenungkan, dan mendengarkan sabda-Mu dalam kitab suci. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.